Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hatimah Muin dari kelas PM03 mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Saya akan membahas materi terkait energi. Nah, manusia membutuhkan energi untuk berjalan, bergerak, bernafas, dan melakukan banyak kegiatan lainnya. Energi juga yang menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan, pesawat dapat terbang, dan lain sebagainya. Energi berada di mana-mana, bahkan hewan dan tumbuhan juga membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi berarti daya atau kekuatan yang dapat digunakan dalam berbagai proses kegiatan. Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Nah, definisi energi yang paling umum adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha kerja atau melakukan suatu perubahan yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu. Misalnya gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, dan gaya yang lainnya. Selanjutnya, dalam perpindahan energi tentunya ada aliran energi. Nah, aliran energi berarti rangkaian urutan perpindahan suatu bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Dimulai dari sinar matahari ke produsen, produsen ke konsumen primer ke konsumen tingkat tinggi, dan konsumen tingkat tinggi hingga sampai ke seproba. Sumber energi utama bagi kehidupan adalah cahaya matahari. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen dan diubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini tersimpan ke dalam senyawa organik. Energi kimia tersebut mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkatan tropik melalui jalur rantai makanan. Energi kimia tersebut digunakan oleh berbagai organisme untuk tumbuh dan berkembang. Contoh aliran energi dalam suatu ekosistem dimulai dari cahaya matahari, di mana cahaya matahari ini ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Peran cahaya dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman ialah sebagai proses fotosintesis. Nah, di mana dalam ekosistem ini kita ambil contoh rerumputan, di mana rerumputan ini menyerap cahaya matahari. Lalu rumput ini dimakan oleh sapi, di mana sapi merupakan hewan mamalia yang makanan utamanya ialah rumput. Kemudian sapi ini dimakan oleh manusia. Nah, dalam proses rantai makanan tersebut tentunya terdapat aliran energi, di mana aliran energi cahaya matahari itu diteruskan ke rumput. Nah, terus dari rumput berubah menjadi zat kimia yang dikonsumsi oleh sapi tersebut. Nah, dalam tubuh sapi tersebut tentunya diolah menjadi rumput tersebut diolah sehingga dapat dimakan oleh manusia. Sumber energi memiliki banyak manfaat bagi lingkungan. Nah, selain memiliki manfaat, tentunya sumber energi ini juga memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sumber energi angin. Angin adalah sumber energi yang bersih, dan secara keseluruhan penggunaan angin memiliki dampak lingkungan yang sedikit dibandingkan energi yang lainnya. Turbin angin atau yang biasa disebut dengan kincir angin tidak melepaskan emisi untuk mencemari udara dan air, dan mereka tidak memerlukan air untuk proses pendinginan. Dampak energi angin terhadap lingkungan yaitu yang pertama, pengaruh ekologi terhadap pembangunan pembangkit angin ini terjadi pada populasi burung dan kalelawar, di mana burung dan kalelawar akan mati, akan terluka bahkan sampai mati apabila terbang melewati baling-baling dari kincir angin tersebut. Yang kedua, pembangunan pembangkit tenaga angin ini apabila dilakukan pada lahan yang kurang bagus akan menyebabkan kerusakan lahan pada bagian di sekitarnya. Selanjutnya ialah energi surya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi surya memiliki manfaat yang sangat banyak bagi lingkungan ataupun makhluk hidup. Nah, energi surya ini tidak menghasilkan energi karbon sehingga lebih ramah lingkungan. Energi surya ini memiliki beberapa dampak bagi penggunaan energi surya dalam lingkungannya. Nah, yang pertama, bahan-bahan yang digunakan dalam panel surya akan menjadi sampah apabila alat tersebut rusak. Nah, yang kedua,
Komponen-komponen pada panel surya merupakan logam yang sangat sulit didapatkan. Yang ketiga, pantulan cahaya matahari dari panel surya yang berbahaya sehingga apabila ada burung ataupun serangga yang mendekati panel surya, maka burung atau serangga tersebut akan mati. Selanjutnya ialah energi bakar fosil. Energi bakar fosil merupakan salah satu sumber energi yang jenis sumber energinya ini berasal dari dalam bumi, di mana sumber dayanya tidak dapat diperbaharui dengan mudah sehingga untuk mendapatkan sumber energi ini memerlukan waktu yang lama. Nah, karena harus membutuhkan waktu yang lama, maka penggunaannya mesti dikurangi agar tetap bisa mempertahankan keberadaannya sebagai cadangan ketika sumber energi yang dapat diperbaharui sudah dirasa kurang. Selain memiliki manfaat, energi bakar fosil ini tentunya juga memiliki dampak di kehidupan manusia. Yang pertama, menurunkan kualitas udara. Yang kedua, menurunkan hujan asam. Yang ketiga, efek gas rumah kaca. Yang keempat, pemanasan global. Dan yang terakhir, mengganggu pemanfaatan air untuk minum, perikanan, maupun pertanian. Energi tidak bisa lepas dan sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, karena energi sangat dibutuhkan oleh manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya, maka walaupun banyak energi di sekitar kita, tentunya kita harus dapat menghemat energi. Nah, penghematan energi itu dapat dilakukan dengan cara mematikan listrik apabila sudah tidak digunakan, mengganti lampu dengan lampu hemat energi, selanjutnya menggunakan transportasi umum, lalu selanjutnya mencabut berbagai bahan elektronik apabila tidak digunakan, gunakan air secukupnya, dan masih banyak cara penghematan energi lainnya. Selanjutnya, energi berkelanjutan. Energi berkelanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Nah, kawan-kawan, itulah tadi penjelasan terkait energi dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.